Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Jadi ada dua ya, secara geometris dan juga secara aljabar. Jadi kalau secara geometris itu nanti berupa gambar. Nah, kita bahas terlebih dahulu secara geometris. Nah, misalkan langsung pada contoh ya, saya punya vektor A, titik pangkalnya di sini, titik ujungnya yang ini. Kita kasih nama di sini vektor A menggunakan huruf kecil, terus ada panah di atasnya. Lalu ada vektor B. Vektor B seperti ini. Ya. Vektor B. Dia naik ke arah kanan, atas. Lalu saya punya vektor C. Vektor C-nya misalkan lurus seperti ini. Ya. Turun ke bawah. Nah, lalu pertanyaannya, jika A ditambah B, vektor A ditambah vektor B, maka bagaimana resultan? Jadi resultan itu hasil daripada penjumlahan ini. Jadi hasilnya itu seperti apa? Caranya itu seperti ini. Jadi kita gambar terlebih dahulu vektor A-nya di sini. Kita gambar. Ya. Setelah itu kita hubungkan dari titik ujungnya vektor A, kita buat vektor B-nya langsung. Jadi saling menyambung. Jadi di sini kita bikin vektor B-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka titik pangkal daripada vektor A dan titik ujung daripada vektor B ini kita hubungkan. Sehingga nanti hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B itu adalah garisnya yang ini. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana jika vektor C-nya saya tambahkan juga di sini? Jadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, bagaimana hasilnya? Jadi kita gambar terlebih dahulu vektor A-nya. Ya. Seperti ini vektor A. Setelah itu dari titik ujung daripada vektor A ini kita gambar vektor B-nya. Seperti ini. Lalu dari ujung vektor B itu kita sambung vektor C-nya. Karena vektor C-nya itu menurun, maka di sini dia turun. Ya. Vektor C. Lalu resultannya atau hasil daripada penjumlahan 3 buah vektor A, B, C ini dari titik pangkal vektor pertama yang ada di soal, itu kalian hubungkan dengan titik ujung yang ada di sini. Jadi titik pangkal awal tadi dan titik ujung akhirnya itu kita hubungkan sehingga kita peroleh di sini vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C menghasilkan ini vektor yang baru. Oke, sekarang secara aljabar. Jadi diketahui di situ vektor A 2i ditambah 3j ditambah 4k. B, vektor B-nya adalah i dikurang 4k. Jadi soalnya disajikan vektornya dalam bentuk vektor basis. Ya, ada i, j, k-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini itu bisa langsung ya, seperti ini caranya. Vektor A ditambah vektor B. Jadi sesama I itu dikumpulkan. Jadi sama seperti kita menyelesaikan soal aljabar. Biasanya kan koefisiennya angka di depan variabelnya itu yang kita jumlah. Nah, sama seperti ini. Jadi di sini sesama I kita kumpulkan dalam satu kurung. Jadi 2. Karena di sini operasinya adalah penjumlahan, maka di sini 2 ditambah I. I ini artinya koefisiennya atau skalar daripada vektor I-nya ini itu adalah 1. Jadi kalau dia hanya I saja atau J saja atau K saja itu nilainya berarti 1. Jadi di sini 1 ya, angka di depan I yang ini pada vektor B, terus I-nya itu kita taruh di luar kurung. Lalu nanti di sini kita tambah ya, buka kurung kembali J lagi. Jadi kan urutannya I, J, K. Jadi harus kita sesuaikan dengan urutannya juga. Jadi di sini J 3 ya. 3 ditambah
3 ditambah, nah pada vektor B itu J-nya itu tidak ada, berarti nilainya sama dengan 0. Terus kita tulis J di luarnya. Terus nanti di sini ditambah 4, ya, K, 4. Terus K yang di bawah sini itu nilainya negatif, berarti nanti di sini ditambah negatif 4, seperti itu. Terus kita tulis K-nya di luar. Nah, baru kita selesaikan. 2 tambah 1 itu 3I, ditambah 3 tambah 0 itu 3J, lalu nanti ditambah di sini 4. Positif kali negatif itu negatif, ya kan? Jadi 4 kurang 4 itu nilainya 0. Jadi 0K, atau bisa juga kalian tidak tulis, karena 0 dikali K kan nilainya sama dengan 0. Jadi jawaban dari vektor A ditambah vektor B itu adalah 3I ditambah 3J. Atau bisa juga menggunakan cara lain, seperti ini. Jadi kalian ubah vektor basis ini menjadi vektor kolom atau vektor baris. Jadi lebih gampang itu vektor kolom. Jadi vektor A itu kalian ubah dalam bentuk vektor kolom. Jadi semua angka yang ada di depan IJK kita tulis menurun. Jadi di sini I dulu. Jadi 2, terus 3, terus 4, tutup kurung. Jadi dia dalam bentuk satu kolom. Lalu vektor B-nya juga, vektor B-nya kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Jadi di sini 1, ya kan, I itu nilainya sama dengan 1 di depannya. Terus J, ya kan, J-nya di sini tidak ada, berarti nilainya sama dengan 0. Terus K di sini negatif 4. Nah, baru nanti kalian jumlah. Kita tulis kembali di sini 2, 3, 4, ya kan, ditambah dengan 1, 0, min 4. Baru nanti kalian gabung. Jadi 2 ditambah 1, kalian tulis ini 2 tambah 1, terus 3 tambah 0, ya kan? Terus 4 tambah negatif 4. Sehingga nanti kalian peroleh apa di sini? 3, 3, 0. Nah, karena soalnya dalam bentuk basis, ya, vektor basis, maka kalian bikin kesimpulannya di sini bahwa vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 3I, kembalikan ke basis. 3I ditambah 3J. Kenapa jadi ditambah? Karena dia 3-nya ini positif. Lalu di sini 0K itu boleh tidak dituliskan. Jadi jawabannya sama dengan 3I ditambah 3J. Seperti itu.